Iya. Sudah coba kayak gitu kan. Oh, mungkin kan bisa cari lagi. Itu apa itu? Enggak. Yang kamu kirim. Saat terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu orang diantaranya merupakan ketua RT setempat memaksa masuk dan menghentikan ibadah yang tengah berlangsung. Mereka juga memaksa para jemaat untuk bubar. Aksi pembubaran. Angka kerugian itu merupakan angka kerugian lingkungan yang dihitung ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor, Profesor Bambang Herosaharjo. Hal ini diyakini merupakan pelaku pedofilia yang membuat konten video dan foto pornografi anak. Istilah OPM dipilih kembali karena kelompok tersebut telah melakukan serangkaian tindakan teror, termasuk pemerkosaan terhadap guru dan tenaga kesehatan, serta pembunuhan terhadap personel TNI, Polri, dan warga sipil. Saat terlihat beberapa warga mendatangi sebuah gereja yang tengah digunakan untuk beribadah. Bahkan satu Kenapa, orang Sob? diantaranya merupakan ketua Oh. RT setempat memaksa masuk. Nggak apa, Bang. Cuman akhir-akhir ini kok banyak ya kasus kayak gini. Maksudmu gimana, Bang? Ini loh, Bang, yang muncul di TV ini. Walah, gimana ya, Bang? Namanya juga negara penuh. Nah, makanya tuh, kan Indonesia ini negara yang memungut ideologi Pancasila ya. Seharusnya tingkah lakunya nggak separah ini, nggak sih? Pancasila, emangnya ada? Waduh, jangan gitulah, Bang. Pancasila kan ini sudah menyatukan kita loh. Walaupun ya nggak idealnya segitu loh. Apa gunanya bisa menyatukan kalau tidak bisa mempertahankan? Wah, gunalah. Kalau enggak, selama ini kita sudah bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan dari mana, weh? Kan masih ada hukum-hukum sama sistem etika. Iya, benar. Tapi hukum sama sistem etika itu kan semuanya berdasar pada Pancasila. Coba aja kalau Pancasila hanya condong pada salah satu sisi. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Hah? Maksudmu? Ya maksudnya si Jos itu, coba aja kamu pikir, apalagi coba yang sudah mempersatukan Indonesia yang beraneka ragam ini, sehingga kita sampai sekarang bisa hidup tanpa konflik yang besar gitu. Nah, benar. Pancasila kan yang udah selama ini mempersatukan kita. Tapi ya tetap aja, Bang. Banyak yang nggak ngejalanin dengan benar. Banyak orang lupa atau ya nggak ngerti esensinya. Padahal sebenarnya aku ya setuju Pancasila itu seharusnya bisa membuat kita hidup rukun di tengah perbedaan. Tapi ya gini lah, Bang. Ya gimana ya? Ya jadi menurut kalian apa yang bisa dilakukan gitu biar Pancasila itu bisa dijalankan dengan lebih baik? Ya jujur menurutku mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri saja. Kita harus bisa paham dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita sudah bisa, baru ngajak orang lain. Emang contohnya gimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila? Ya, kalau kita mau bahas semua sila. Nah, sila pertama itu artinya kita harus dapat menghormati dan mentoleransi semua perbedaan yang ada pada agama. Tidak seperti yang tadi ada di TV. Alah, merah mulu ini semua. Sila kedua, kita sebagai manusia yang beradab, kita harus menghormati hak setiap orang dan menjalankan kewajiban kita. Bro, ayolah bro main. Oke, gas. Ayo. Selesai tugasmu, nak. Wah, mamanya datang. Sila ketiga artinya kita harus dapat menerima perbedaan yang ada sehingga kita tetap bersatu. Sila keempat artinya kita harus bisa menerima perbedaan pendapat. Jangan sampai kita terpecah belah oleh karena perbedaan pendapat saja. Guys, Prabowo sudah menang nih. Menurut kalian gimana? Ya oke ya kan dia itu apa ya? Setauku orangnya ya bagus aja. Bullshit. Apa lagi gitu? Kenapa harus kayak Prabowo yang menang itu? Oh, orang presiden bodoh gitu ya.
Wah bro, jangan kasar gitu. Kita harus dengerin dulu pendapatnya. Ya, Ya. ya kalau kamu tahu toh itu kan si Prabowo kan ada proyeknya Jokowi, ada food estate dan free food bla 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 dan segalanya itu kan ya not bad lah orangnya. Ya mungkin ya cukup masuk akal sih. Nah, dan yang terakhir sila kelima, kita harus bersifat gotong royong. Kita harus bisa membantu orang-orang yang mengalami kesusahan. Merah semua ya. Aduh, kok ini codeku merah semua ya? Kenapa ya? Aduh, ini kok error semua ya? Apa aku salah pencet ya? Bro, itu bro, sebelah kirimu bro. Nah, nice. Halo guys. Loh, kalian ngapain? Lagi ngoding bang. Oh, lu kok merah? Iya. Pusing. Bentar. Ini kalau kayak gini ya seharusnya. Bentar. Nah, itu bang. Itu dong ya. Yang itu harus gini. Nampak banget. Nampak lu. Terus kamu ngapain? Thank you. Ini kamu gini Main. Biasa. Siap. Nah, gak bisa. Untung gak sih kalian ada teman kayak kita. Ya, makasih banget ya bang. Terima kasih mas. Aman. Ya sih. Jadi ya kurang lebih seharusnya itu dimulai dari edukasi ya. Kayak sekolah-sekolah itu harus lebih menekankan pendidikan Pancasila, nggak cuma dalam ya teorinya tapi ya juga prakteknya ya. Ya, setuju sih aku. Menurutku media juga harus kayak lebih tekankan fokus kepada Pancasila aja. Daripada kayak ambil kayak konten-konten konyol yang terkini gitu kan. Itu kan rasanya kayak bodoh banget. Mungkin kalau misalnya hal-hal seperti itu bisa jadi pengaruh buruk bagi masyarakat. Nah, penting tuh. Tapi media sosial juga punya pengaruh besar loh. Kalau aja mereka bisa menyebarkan hal-hal yang lebih positif, pasti efeknya akan sangat berdampak. Bentar. Kalau gitu kurang lebih peran pemerintah juga sangat penting nggak sih? Karena kan mereka harus tegas dalam penegakan hukum. Kalau ada yang melanggar nilai-nilai, ya harus ada sanksi yang jelas dan bikin mereka jerah tuh. Kalau dipikir-pikir lagi ya Indonesia ini masih ada harapan ya jadi lebih bagus. Pasti ada lah bro. Ya, asal kita semua ini mau berusaha dan juga peduli, kita tuh bisa berhasil. Indonesia itu bisa jadi contoh negara yang sukses menjaga kerukunan di antara keanekaragamannya ini. Sip. Ya wes lah. Berarti untuk sekarang itu kita harus mulai dari diri kita sendiri tuh ya. Kayak kita bilang tadi. Dan lingkungan terdekat dulu. Perlahan tapi pasti. Ya pastilah bakalan ada perubahan. Oke, gue setuju. Mungkin kalau bisa mulai dari sekarang ya, kita harus lebih sadar akan Pancasila dan juga kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setuju tuh. Ayo kita menjadi bagian dari perubahan ini. Yes, ayo semangat guys. Demi Indonesia yang lebih baik. Nanti ya bang, periksa nanti bisa. Langsung lah. Halo guys, nama saya Daryl. Saya dari jurusan Informatika dan saya berperan sebagai aktor dalam film kita Indonesia Berpancasila. Dan sini saya bersama teman-teman saya. Halo. Perkenalkan, aku Jessica Yudianto dan aku dari jurusan Sistem Informasi Bisnis. Dan di sini aku berperan sebagai sutradara. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jason Setiawan Wijajago dari jurusan Informatika dan di sini saya berperan sebagai aktor. Halo semuanya, kenalin nama aku Evelyn Aurelia dan aku dari jurusan Informatika angkatan 2023. Di sini aku berperan sebagai kameramen dan juga editor video.
Halo, perkenalkan, saya Joshua Chandra dari jurusan Informatika angkatan 2023. Di sini saya berperan sebagai aktor. Thank you guys. Thank you. Bye. Enjoy the show. Etika hukum, etika, tidak seperti OPM. Nanti gini ya? Hei, bilang hai. Ya, satu. Yes. Bye bye.